Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas KPI 2, mata kuliah Sejarah Dakwah. Perkenalkan, nama saya Ana Fauzia Merona, NIM 241030034, dan di sebelah saya Sela Cantika Maharani dengan NIM 20410301056. Jadi kali ini kami sudah bersama dengan alumni As-Siddiqi Putra dengan Mas Ahmad Fitr Nasihin. biasanya dipanggil siapa, Mas? Biasanya dipanggil Anas. Oh, Anas. Kebetulan sampean nih alumni dari Pondok As-Siddiqi Putra ya? Ya, kebetulan alumni. Tapi nggak bisa dikatakan alumni, saya tetap santri. Saya masih merasa tetap santri seperti itu. Untuk Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra sendiri ini pengasuhnya diasuh oleh Kiai Haji siapa? Untuk saat ini pengasuhnya yaitu Kiai Muhammad Balia Firjon Barlaman, atau sering kita sebut beliau adalah Gus Firjon, yang sekarang kita kenal beliau sebagai bupati sebagai wakil bupati Kabupaten Jember, Kiai Muhammad Balia Firjon Barlaman. Untuk Gus Firjon ya, Mas? Ya. Nah, Gus Firjon sendiri itu mungkin sampean tahu terkait kenapa dikasih nama Firjon, mungkin sampean tahu sejarahnya. Bolehlah sedikit cerita-cerita kepada pemirsa. Dari awal. Kembali lagi saya akan menceritakan ini, ya kebetulan sedikit cerita dari beliau sendiri, bahwasanya beliau Gus Firjon atau Kiai Muhammad Balia Firjon Barlaman itu beliau adalah putra bungsu dari Kiai Ahmad Siddiq, yang kebetulan menjadi nama universitas kita, Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq. Nah, Gus Firjon atau Kiai Muhammad Balia Firjon Barlaman itu putra bungsu atau putra terakhir dari bapak namanya Kiai Ahmad Siddiq dan ibunya yaitu Nyai Nihayah. Nah, yang saya tahu, beliau pernah cerita bahwasanya namanya itu ada Barlamani. Saya tahu mungkin ini menjadi kesan bagi saya, bahwasanya beliau pernah cerita Barlaman. Saya itu nama yang ada unsur politiknya katanya. Ada Barlamannya. Saya tanya apa itu ternyata. Barlaman itu ternyata artinya parlemen. Dan kebetulan dari putranya Kiai Ahmad Siddiq ada 12 kalau nggak salah, itu yang masuk dalam perpolitikan yaitu ya Gus Firjon. Yang saya tahu seperti itu dari cerita arti dari nama beliau. Nah, seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa nama ini adalah doa ya bagi beliau. Bisa seperti itu. Mungkin dari langsung ke pendidikannya ya, Mas. Ke pendidikannya beliau, mungkin sampean juga mendapatkan cerita dari kiai tersebut terkait pendidikannya. Pendidikannya setahu saya, jadi SD ya Allah saya lupa, SMP saya lupa, tapi yang sangat ingat saya beliau pernah bercerita dulu ketika di jenjang SMA atau aliyah, beliau itu sekolahnya di Man 1 itu gak sampai 1 tahun, dan beliau katanya memang gak mondok. Cerita dari beliau bahwasanya dulu kisah mbaknya Gus Firjon yang katanya masih juga, dia ketika sekolah sama ustadznya ini saya tahu, karena beliau tidak menyampaikan siapa itu, pokok oleh gurunya disuruh maju. Ketika disuruh maju, disuruh baca kitab. Kebetulan emang gurunya tersebut masih belum belajar membaca kitab. Akhirnya beliau nangis menghadap ke Gus Firjon. Nah, ketika menghadap Gus Firjon memang berani, memang beliau tegas, badannya besar, dengan masa muda yang masih aliyah, usia remaja seperti itu. Ya, pengennya siapa yang kok
bikin mbak saya seperti itu. Ya Gus Firjon nyamperin mbaknya, kenapa kok sih? Dijelaskan bahwasanya saya disuruh gini, wah gara-gara itu ternyata terdenyut sama Gus Firjon. Wah ternyata kayaknya saya harus mundur. Ada panggilan ya. Ada Mas, panggilan mungkin dari kisah tersebut, ada panggilan, dan alhasil beliau ternyata minta mundur. Yang saya tahu beliau pertama mondok itu kalau nggak salah di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng, Jombang. Yang mana Tebu Ireng itu menjadi pondok pesantren atau pendidikannya ayahnya kita. Ki Ahmad Siddiq itu bisa dikatakan hampir full pendidikan itu diasuh oleh pondok pesantren Tebu Ireng. Yang mana beliau juga menutupi yaitu Kiai Muhammad Syarif. Seperti itu. Jadi juga setelah itu beliau pernah menceritakan mondoknya beliau bukan cuma di Tebu Ireng, tapi juga di Ngunut. Entah siapa gitu. Entah pondok apa beliau. Cuma beliau kalau nggak salah Ngunut ini nama kota Sidoarjo apa di Surabaya. Terus ketika mondok di Ngunut, nah ini sejarah yang saya ingat kesan beliau itu termasuk yang dititipkan ke Gusmi, tahu Gusmi mungkin. Kalau di sana tadi ada banner, ada hall Gusmi. Gusmi itu waliullah yang mana memang sangat sentrik, tapi memang secara spiritual Kiai Ahmad Siddiq dekat dengan Gusmi. Padahal lebih muda, Gusmi itu lebih muda, umurnya 9 tahun daripada Kiai Ahmad Siddiq. Nah ketika itu yang memang Kiai Ahmad Siddiq menyerahkan pendidikan Gus Firjon diserahkan kepada Gusmi. Alhasil ini sangat besar. Gus Firjon itu diajak di pondok Ngunut. Kalau nggak salah di pondok Ngunut, beliau diajak ke sana, mondok di sana. Itu katanya cuma disuruh mondok bentar, tak antarkan kamu ke pondok. Kok wis ngikut namanya santri kan? Jadi samina wa nawis, saya ngikut guru, saya ngikut orang yang sesepuh saya. Ya beliau mondok di sana. Ketika mondok, daunnya Gusmi ketika mengatakan Gus Firjon, John, awakmu ojo balik dhisik, sak durunge aku jemput. Oh iya, mungkin 1 minggu, 2 minggu. Ternyata alhasil Gusmi itu kalau nggak salah ya mudah-mudahan nggak salah 2 tahun nggak dikunjungi. Sama Gusmi itu nggak dikunjungi. Yang menjadi lucu ya katanya Gusmi ketika dia 2 tahun itu masih nyamperin Gus Firjon. Oh iya, aku lali awakmu kayak gitu. Padahal kita ketahui maksudnya Gusmi itu memang sudah ada niatan. Ya mungkin ada niatan atau memang sudah ya entahlah, ini seperti kisah lucu. Aku lali awakmu kayak gitu. Aduh, katanya bisa lali kok sampai rumah. Dan hasil memang niatnya beliau cuma mondok. Tugasnya beliau juga di pondok sana di Ngunut ya, kalau saya mudah-mudahan tidak salah. Di pondok di sana apa ya? Cuma dikasih tugas. Soal awakmu dek gini tak kayak tugas. Jangan sampai usahakan jangan sampai tahu kalau kamu itu putranya Kiai Ahmad Siddiq. Karena memang Kiai Ahmad Siddiq sudah terkenal sudah di Indonesia, siapa yang nggak tahu Kiai Ahmad Siddiq. Dia orang besar, orang tokoh NU yang wah sudah berwibawa, ya. Sudah sangat dikagumi lah. Juga bahkan pernah menjadi asisten, mungkin bisa dikatakan asisten dari Menteri Agama yang pertama yaitu Kiai Hashim. Siapa nggak tahu Kiai Siddiq lah. Jadi ya lama-kelamaan dan sampai 2 minggu alhasil ya nggak bisa menutupi. Karena orang-orang yang lain kan tanya, oh Jember mana? Jember kan? Oh ya Jember mana? Di Jember Talang Sari loh. Talang Sari mana? Talang Sari ini loh. Kamu tahu Kiai Ahmad Siddiq? Ah itu sih nggak bisa bohong. Artinya ya lama-lama yang bongkar identitasnya. Setelah itu di Ngunut, setahu saya beliau juga lanjut di Ploso Al-Falah. Ploso yang mungkin kita tahu itu Gus Kalsan yang sering bareng sama Gus Ikdam. Gus Ikdam dia juga memang alumni sana. Beliau juga di sana. Dan kebetulan beliau awal menikah, beliau juga dapat istri dari sana. Dapat istri di sana. Yang saya tahu kayaknya sudah punya anak. Punya cucu maksudnya. Seperti itu. Jadi setahu saya memang ada di Yaman 1 itu kayaknya nggak sampai 1 tahun. Terus ada di Ngunut kalau nggak salah ya, Ngunut terus sama Ploso secara pendidikan yang saya tahu. Sama
Tebu. Pelosok. Oh, pelosok. Pelosok itu Kediri. Terus untuk ini Mas, apa namanya, jenjang karirnya beliau kan sekarang kita ketahui beliau sudah menjadi wakil bupati. Wakil bupati di Jember, kan pasti punya perjalanan karir dari awal beliau sebelum jadi bupati itu kan pasti ada jenjang karir. Mungkin dari sana sendiri Allah sedikit tentang Jenjang karir beliau sedikit banyak saya tahu, artinya beliau ketika di Al-Falah Pelosok, beliau juga bisa dikatakan ustadz atau pengasuh. Cuma dikatakan pengasuh ya, beliau juga putra-putranya kiai yang dapat istri neng dan bahasa Jawa di Pelosok. Beliau juga karirnya awalnya pengasuh, tapi di selain itu beliau, yang saya tahu, beliau juga menjadi DPRD ya, mungkin ya kalau di daerah ya, DPRD di Kediri itu selama 2 periode. Iya. Terus kisaran 2009 atau 2009 atau 2010 beliau mengakhiri masa kepolitikannya, dan alhasil beliau pindah ke Jember. Kembali lagi ke Jember. asal usulnya. Tadi kan Sanan bilang awal mula dia berdakwah itu kan di pengasuh ya, sebagai pengasuh kan. Nah itu setiap pengasuh kan pasti memiliki strateginya sendiri untuk menyampaikan dakwahnya kepada santri sendiri. Menurut Sanan sendiri itu bagaimana pandangannya Sanan melihat beliau dalam menyampaikan dakwahnya kepada santri? Beliau strategi beliau berdakwah. Artinya berdakwah kita itu meneruskan risalah Kanjeng Nabi ya. Entah itu secara akhlaknya, secara sopan santunnya. Memang mungkin secara kitab ya saya kurang mumpuni, tapi bagaimana beliau mencontohkan akhlak, sopan santun, terus ya berhadapan dengan sampah, berhadapan dengan benda ataupun itu manusia apa itu memiliki kesan sendiri bagi saya. Beliau memang ketika mengajar menggunakan kitab atau mengajar ya seperti Maudi Asad itu sangat halus. Menurut saya itu enak, sangat halus. Tapi beliau dalam pendidikan, dalam menjadi pengasuh, bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi bagaimana beliau mendidik langsung turun tangan, bagaimana ketika beliau membangunkan subuh benar-benar beliau sendiri. Jam 3 sudah dibangunin, beliau sendiri turun tangan sudah menggunakan tasbihnya, beliau sholat. Nah itu strategi beliau mengajarkan untuk sholat jamaahnya, wah beliau sangat bagus lah. Yang awal untuk ketika masalah ngaji beliau sangat sopan, sangat halus, enak ketika mengaji. Lalu kedua untuk mendidiknya, beliau itu memang bisa dikatakan keras, mungkin tegas. Beliau saya ada pengalaman beliau kalau dengan beliau jangan sampai salah. Atau gini, yang sering kita dengar, misalkan kita disuruh oleh kiai. Awal saya ketika namanya spontanitas, saya nggak tahu lah, langsung kayak tiba-tiba tahu. Loh, ada penyampaian loh, jangan ngomong nggak tahu, dan ngomong nggak tahu. Kalau disuruh tuh iya dulu, udah tahu terus pokok jalan. Itu saya sampaikan. Ini tegas, beliau penyampaian itu tegas. Di waktu itu Cak, minta tolong dulu. Saya bahasakan, saya tidak tahu gitu. Loh, diambil loh. Jangan ngomong tidak tahu, harus tahu. Nah, tegas beliau. Penyampaian beliau, sistem pendidikan karakter beliau sangat militer, sangat militer. Ya. Terus ya pengalaman dengan beliau, saya pernah menjadi ya orang ya santri yang dekat lah, beliau sering menyuruh saya. Ya intinya tegas banget. Kalau semakin mungkin katanya alumni yang senior, semakin sayang maka semakin dihancurkan. Bukan malah maksudnya dihancurkan kalian akan disobek-sobek atau mau dijikat atau gimana tidak. Tapi mental kalian akan diuji
terus dibagus-bagusin. Intinya biar jadi orang kuat, karena ternyata karakter yang bagus itu adalah orang yang kuat. Meskipun kita pintar, karakter mental kita tidak bagus, nanti jadinya berbahaya kan. Jadi yang ditanamkan oleh beliau ini sifat yang berani dan Tegas, dia tegas, sangat tegas. Dan yang saya ingat gini, jadi santri itu ojo iso ngaji tok, ojo iso sembarang. Beliau tuh sangat hebat, beliau tuh benerin sendiri bisa, pokoknya terus bisa. Sembarang saya sampai bilang, kok bisa? Saya pernah tahu beliau tuh alat kakaknya, wow, lengkap sekali, sangat lengkap sekali, open dengan barang itu ngajarnya. Olahraga badminton, wah sangat. Yang ngajarkan santri-santri diajar, itu mengajarkan ya, maupun tidak diajarkan secara langsung, tapi dengan dia mencontohkan dalam hidup sehari-hari, dan kita tampak dengan kondisi beliau yang sangat agung menurut saya, itu sudah menjadi strategi yang beliau seperti ini untuk berdakwah. jadi tidak hanya teorinya. Tidak hanya teori, beliau sangat langsung terjun Langsung. Ini gini mas, aku nanya kan tadi kan cara mengajarnya. Kalau melihat dari misalkan ya, ada santri yang melanggar aturannya pesantren, apakah beliau juga terjun langsung atau bagaimana? Kalau dalam mengatasi santri-santri yang melanggar aturan? Beliau itu pastinya aturannya enggak lumayan dibesarkan abahnya atau Mas Intik yang dipegang juga menjadi banyak poin khas ini. Yang pertama itu sholat jamaah, jangan lupa, itu masih menjadi PR buat saya, berusaha saya masih sholat. Lalu jangan lupa baca ayat suci Al-Quran, banyak yang masih itu minimal 10 ayat. Terus jangan lupa baca sholawat juga dengan dolim. Artinya beliau yang pelanggaran-pelanggaran yang besar-besar yang mungkin beliau tidak tahu lah ya, tidak sampai terjun di sana ya, tapi beliau cuma ya mungkin dikatakan pelanggaran. Beliau kalau nggak sholat berjamaah itu menjadi pelanggaran juga. Kenapa nggak sholat berjamaah? Dibangunkan. Kalau sampai bahasa kita mungkin masih boleh, tapi telat, semuanya agak telat. Ya nggak menjadi kodok sampai terjemaah tadi, tapi telat nggak ikut sholat berjamaah. Seingat saya masih awal-awal itu saya berdiri di depan kita. Dianggap fatal sudah ya mas ya? Ya, tidak fatal juga, cuman ya apa ya, beliau mendidik anaknya seperti itu. Jangan, ayo sama kita, ayo. Pokoknya sholatmu api, insya Allah sholatmu api, kan gitu kan? Itu di situ. Ya masalah sholat. Jadi sampean pernah kena? Ya menjadi kesan. Kalau saya menjadi orang yang bagus terus mungkin nggak ada kesan. Iya. Nah, dapat kesannya beliau ya. Kesan. Terus apakah selain di pondok pesantren As-Siddiqi Putra ini, beliau apakah juga mengajar di pesantren-pesantren yang lainnya? Pesantren lain, beliau itu memang sangat suka beliau ngajar menggunakan itu. Kalau di pondok pesantren lain, setahu saya ada di daerah Karangturi. Di sana memang kebetulan pondoknya memang pondok tahfidz. Dulu dipegang oleh Gus Muhammad. Jadi beliau tuh yang tahfidz kan dia fokusnya juga seperti hafalan Quran. Tapi kita pengasuhnya ya minta paling tidak ada kajian kitab. Karena untuk kita berpikir bukan cuma hafalan, itu berpikir secara fikihnya, tasawufnya. Jadi beliau ngajar juga di sana. Terus mungkin kalau di pondok pesantren jarang, tapi masjid ke masjid beliau cara dakwahnya ya diundang orang di masjid. Dia menggunakan kitab. Ngajinya pakai kitab sudah. Bukan cuma assalamualaikum pas ada di mimbar menggunakan kitab. Banyaknya beliau seperti itu. Setahu saya masih sebelum diperpolitikan. Lalu responnya masyarakat dengan kehadiran beliau di masjid-masjid yang disebutnya itu? Ya responnya ya bagus lah, responnya bagus.
artinya memang respon itu bukan kendali kita sebagai manusia. Sebagus-bagusnya kita, namanya hati itu, atau untuk kita cinta sama seseorang atau mau sama orang itu kan haknya Allah. Ya banyak. Ini yang terjadi di 2 tahun yang lalu. Memang pengajian adik kami yang ada di Pondok Astra itu dulu dikit yang mungkin yang ngaji ya cuma 10 orang dari luar. Tapi sekarang itu minimal 150. Jadi di pondok mungkin minggu pagi bisa seperti besok ini itu ramai, sudah 150 orang itu banyak. Kadang nyiapin konsumsi 150 itu kurang, saking ya mungkin tertarik. Memang pengajian adik kami ya, apalagi kayak saya ketika saya sudah dunia bebas yang seperti ini, pergaulan bebas, kalau kita tanpa ngaji seperti itu, wah lost kita kan nanti, wah enak dunia. Tapi kalau kita habis ngaji itu ternyata akhirnya, nah ini sampai saya kangen, saya jauh-jauh, kebetulan saya sudah mungkin alumni gitu kan, saya tanggul, ya saya masih berusaha karena itu saya merasa wah dapat saya di sini. Jadi beliau juga mengajak masyarakat yang ada di sana untuk sama-sama. Kalau ngajak beliau tuh sangat tidak mengajak. Beliau tidak mengajak. Beliau juga dakwahnya selain di sana di bagian kita. Beliau memang juga menjadi atasan atau pimpinan tentang masalah dikrul gofilin atau semua anak-anaknya. Dia juga itu. Ya beliau dari situ sudah. Tidak pernah ngajak beliau. Memang strateginya beliau tidak mau mengajak. Di pondok pesantren Asy-Siddiqiyah Putra itu tidak ada pamflet atau banner ayo mondok. Beliau jangan sampai katanya, ya wis dahulunya kiamat ini wis tidak usah dikasih yang mondok itu wis bukan hak kita aja. Kalau mendapat hidayah dari Allah itu untuk mondok ke sana ya udah. Saya sampai saat enggak nemu namanya pamflet pondok Asy-Siddiqiyah Putra ayo mondok dengan senang. Berarti kayak dari orang resminya kayak pondok ini bagus gini. Hanya ada orang tertarik seperti itu, mungkin seperti itu ya jadinya. Ya mungkin seperti itu, tapi memang nggak ada untuk mengajak untuk saya nggak pernah ayo ajak mondok, nggak ada. Wis ono santri, nggak ada santri, ya saya tetap seperti ini, iman saya tetap. Karena yang beliau pernah sampaikan, saya takut ketika santri saya banyak, hati saya masih belum. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti pengajian seperti itu yang mengadakan masyarakat sendiri, bukan dari pihak pesantren. Oh, untuk di bagian pesantren ya nanti ada pengurus yang mengurusi misalkan menyiapkan itu ya dari pengurus pondok. Tapi kalau yang di luar ya pastinya ya semua luar. Misalkan ada pengajian di Buger ya pastinya warga Buger lah ya. Nggak diundang ya kalau diundang. Jadi beliau juga banyak menghadiri pengajian-pengajian yang diundang dari masyarakat ya Mas. Terus dari adanya dakwah yang beliau lakukan ini, yang Mas rasakan sendiri, apakah ada perubahan di masyarakat ini? Saya nggak tahu ya kalau masyarakat seperti apa. Karena ya kembali lagi kalau masyarakat itu memiliki haknya masing-masing. Saya nggak tahu saya sampai detail untuk meneliti satu-satu. Tapi mungkin dari saya sendiri ya memang beliau memang memiliki karakter lah, tegas. Soalnya nggak berani ngomong, jadi nggak berani. Tapi beliau seperti ini. Ayo berani. Itu apa? Panang, wah. Ketika tembak seperti itu kan. Tampangan ya sih, tampangan. Wah, ini. Wajar. Apalagi ya dengan cara beliau mencontohkan kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari syariat, ya tidak lepas dari syariat dan juga hubungan dengan kemanusiaan yang bagus. Ya, pastinya saya ingin mencontoh. Ya kalau dari saya sendiri ya banyak. Ya awalnya mungkin saya panjang melihat ini ternyata beliau lebih sibuk daripada saya. Termasuk ya dikatakan saya itu sibuk. Ya kebetulan saya ikut UKM lah. UKM ini. Menurut saya itu saya sibuk. Tapi ternyata ketika beliau itu bukan cuma capek secara fisik, tapi secara pikiran. Karena beliau sebagai bupati itu menciptakan umat.
Dan beliau masih tetap mengajar pagi itu saya kadang pagi masih ngantuk, subuh wis kadang wiritan wis pikiran kemana-mana sudah. Nah, beliau masih mengajar pagi jam 6 sampai sana. Mungkin jam setengah 6 lah, jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Jam 8 beliau harus dinas sampai kisaran jam 6 saja. Itu yang bikin ya mungkin dalam motivasi itu diri saya itu ya ada perubahan untuk cok ngalem. Jadi memberikan dampak yang banyak ya. Betul, banyak. Dampak yang baik. Dari saya sendiri Ya. loh, yang kalau ke masyarakat saya Kurang terlalu detail ya. Lalu ini kan yang tadi saya sampaikan, sekarang kan beliau jadi wakil bupati Jember kan ya. Pastinya kan secara metode dakwah juga harus mengikuti dengan karirnya beliau sekarang. Nah mungkin bagaimana cara Beliau adaptasi metode dakwah sesuai dengan karirnya yang saat ini. Mungkin sampai Perkembangan, sedikit paham lah ya. apakah dalam pengajaran beliau ini mengikuti zaman dan teknologi. Apalagi kan beliau kan seorang politikus. Pasti orang politikus kan kalau yang kita ketahui dalam untuk berdakwah itu sangat sulit. Orang kan paling ada dimasukkan masukan politik-politiknya di dakwah. Kan pasti orang beranggapan seperti itu. ya pastilah setiap kita sudah menjadi kondisi yang berbeda, ya kita berhadapan dengan siapa strateginya pasti beda. Kita siapa strateginya harus beda. Ya bisa boleh sama, cuman ada efisien lah. Saya berdakwah seperti ini, ngomong seperti ini di hadapan SD tidak mungkin. Atau saya berbicara seperti ini, posisi saya masih anak temannya anak SD, masih seumuran anak SD, ya mungkin nggak bisa diterima. Artinya ketika saya seperti ini mungkin saya lebih didengar. Ketika beliau sudah menjadi bupati, ya beliau memiliki peran yang lebih besar pastinya ya, yang besar. Ketika berbicara ada perubahan. Tapi gini, saya tampak beliau itu kalau berdakwah tadi apa Apakah dalam melakukan dakwahnya ini beliau beradaptasi? Iya pasti lah, karena beliau sudah menjadi wakil bupati, yang mana cara dakwah beliau itu tidak sebebas dulu ya. Memang ya ketika ngaji dia sudah ngaji dan nggak mikirkan politikan gimana, tapi beliau sekarang sudah menjadi umaro. Bagaimana biasanya kan ulama dengan umaro itu kadang bertentangan. Ini beliau sekarang sudah menjadi umaro dan ulama. Nah ini beliau harus menyingkirkan. Itu sulit, memang sulit. Bagaimana kemarin ketika COVID PKM yang sholat Jumat harus berjarak, terus pakai masker dan sebagainya lah. Itu kan kalau kita ya banyak lah, ada yang diperbolehkan juga ada yang diperbolehkan. Nah itu beliau berat lah, saya tahu beliau itu hanya berat. Setahu saya sholat kok saya gitu, kok sampai berjarak, nggak usah berjarak. Cek yang masih penyakit itu Allah kan, kalau ilmunya ulama seperti itu. Tapi beliau menjadi ulama itu itu kan harus mengikuti perpolitikan ya. Itu yang kemarin sempat yang keputusannya yang terulur dah. Lihat kondisi kalau di orang desa di posisi orang desa ya tidak percaya lah dari Allah. Tapi kalau di kota ya orang-orang yang sudah berpendidikan, yang mana harus ikut aturan sudah, bukan di kota orangnya sudah bekerja pasti beda. Beliau bisa menempatkan diri. Hebat. Lalu sampean sebagai alumni ya, anggapannya santri ya, masih santri di pesantren Asidiki Putra itu, perannya sampean itu dalam mendukung dakwah yang dilakukan oleh Gus
Firjan itu gimana? Saya nggak bisa bantu dakwahnya beliau melalui yang katakan beliau nggak bisa. Cuma satu ketika saya masih ada di pondok pesantren sedikit tahun itu, yang ketika beliau mau ada pengajian, santri-santri tidak salah mempersiapkan lah, kan pasti butuh bakul, butuh air minum, butuh papan, butuh spidol. Itu kita yang bisa mempersiapkan juga. Cuman kalau lebih dakwah keluar, saya nggak punya. Cuman kemarin saya memang kebetulan ketika ngaji kamu tuh memang ada usulan sekali-kali lah buat konten dakwah beliau, mungkin buat apa ya, short lah di YouTube Di YouTube itu ya Mas. Itu Ikuti kan zaman ya, ya. detik tapi kata-kata hikmah yang sangat bagus gitu, bisa dipotong-potong. Kemarin saya sama ada namanya ya anaknya gitu. Saya minta itu arahkan sama ya, saya sama beliau beri arahnya, tapi saya memang kebetulan sudah ada nih, artinya saya serahkan ke anak tersebut untuk bisa coba buat. Jadi ada channel untuk pesantren Asy Putra yang masih beberapa video juga ya, dakwahnya beliau yang memang secuil gitu. Saya bisa bantunya itu cuma mempersiapkan, cuma kalau dakwah beliau saya cuma mempersiapkan atau saya Mendampingi itu. wah masih belum. Mungkin isi konten-kontennya itu di YouTube-nya YouTube-nya Pondok Asy Putra. Itu cukup rutin apa bagaimana? Apa ya? Konten-konten Tidak rutin karena memang kembali lagi ya, beliau itu kadang nggak ingin merepotkan. Orang yang tidak ingin merepotkan itu salah satunya Gus Dur. Ada bantuan. Kalau masih santri sibuk, masih ngurus sibuk, wis dah usah. Padahal memang Pondok Asy Putra itu sudah dapat gelar atau apa namanya, gelar penghargaan. Itu 100 apa lebih 100 apa, karena di 10 beliau tuh lebih dari 100 tahun ya, gimana ya, ya biasa-biasa aja. Jadi tapi ada ya Mas ya, memang pembuatan konten-konten dakwah dari Gus Firjan ini. Kalau dari Gus Firjan tidak ada, tapi dari santri. Ya, berarti dari apa ya, kemauan Mau santri santri ya. mungkin cuma berapa 3 masih. Iseng-iseng sekalian menyebarkan dakwahnya Gus Firjan melalui video. Mungkin ini Mas, motivasi mungkin ada pesan atau nasihat yang disampaikan sama beliau yang sampai saat ini menjadi Ibaratnya pedoman lah bagi sampean, atau sebagai motivasi diri sampean, oh saya harus seperti ini. Saya jawab ya. Iya. Banyak pasti. Apa saya sebutkan cuma? Aduh. boleh. Boleh. Banyak sekali. Ya pesan atau ya pesannya itu apa namanya, ya itu jangan lupa depan itu sholat jamaah. Itu masih saya sebagai alumni mana ya masih ayolah jangan lupa, ayolah Terlalu iya, ayolah ngaji, ayolah baca sholat, ayolah buat motivasi. Pesannya itu tadi pesannya yang kedua juga, jadi santri iki aja isone ngaji tok, ayo iso kabeh. Yo nukang yo iso, ya petani bisa, ya jadi orang kaya bisa, jadi orang miskin bisa. Karena beliau pernah menyampaikan ketika doa, ayo jangan minta kaya, ayo jangan minta apa gitu ya, minta jadi orang Tuhan. Ayo ketika kamu keadaan miskin, ya mudah-mudahan kamu ketika miskin ya kuat lah. Gak sampai kamu jadi presiden, kamu sampai mau diri, sampai kamu bisa sholat jangan lupa, gak seperti itu. Kalau kebaliknya kamu sudah jadi orang kaya, ya kamu tidak lupa juga, tetap sholatnya, bisnisnya banyak ya tetap sholat, juga zakatnya. Kadang kan memang pernah disampaikan sama Gus Abbas ya, mumpung kamu masih
atau masih Masih muda. orang bukan orang belakang masih muda, ayolah banyak sedekah. Kita punya uang 2.000 katanya, kita punya uang 2.000, 1.000 kita sumbang, itu udah enak. Tapi kalau kita punya 2 miliar, kita sumbang 1 miliar, sama-sama 50% dari duit, kita emang enggak? Ya, Ya, hasilnya emang. ada rasain. Itu. Ya, kita lanjut ini Mas. Tadi sampai di kesan-kesannya. Kesan-kesannya. Tadi kan Samian sudah jelaskan mengenai pesannya. Untuk kesannya yang Samian dapatkan dengan beliau sendiri bagaimana? Misalnya banyak ya, salah satunya saya ketika jadi santri masih awal-awal itu, umumnya ketika diajak atau minta tolong itu, jadi minta tolong kan itu yang dia sudah tua atau pengurusnya. Saya masih dapat 1 bulan, tiba-tiba beliau kebetulan tidak bawa beda motor. Jadi pondok pesantren sama rumahnya beliau itu beda. Jadi beliau nggak menempatkan di pondok pesantren tapi duduk di rumah sendiri. Kebetulan tidak bawa beda motor. Jadi minta tiba-tiba minta antar ke sana. Kaget saya sebagai santri ya harus sigap. Mas, minta tolong antar aku. Bahasa Bandung. Mas, minta tolong antar aku. Saya kaget, saya langsung lari. Tapi di perjalanan saya lari itu, saya mau ke kamar saya mengambil kotak. Saya ingat kotak saya ya, sepeda motor saya kan bahasa sekarang tuh lagi mogok. Bener-bener mogok memang, atau telat oli dan sebagainya. Kebetulan saya memang nggak tahu sepeda motor. Tiba-tiba, pokok manut deh manut. Ya namanya saya hidupkan sepeda motor itu sudah injeksinya sudah dari hidup pakai yang ya akhirnya memang sudah perlu diganti. iya, jadi saya pakai yang dalam bawah itu kayak hidup sampai subuh karena takutnya mengecewakan sampai subuh saya kira-kira 1 menit saya ingin dia kita ini pecah terus gimana tiba-tiba beliau mau keluar sepeda itu hidup. Kalau normal kan dreng gitu kan kalau itu dreng kayak desel itu terus gimana nih saya ya karena beliau sudah dekat sama saya ya saya majukan dulunya. Jadi bila saya siap ketika siap harusnya beliau ke rumahnya itu adalah belok kanan, saya diajak belok kiri dulu untuk beli barang elektronik. Jadi ketika belok kiri ternyata toko elektroniknya tuh mati. Akhirnya saya bilang ayo balik ke Bogor. Saya balik nih. Ya namanya sepeda mogok kan. Ya gak dia juga gitu. Bahasa Indonesia ya bilang kenapa pedanya? Saya bilang tidak tahu. Loh, kapan kamu beli? Ya barusan. Tahun berapa? Kalau beliau kan tahu. Hanya kalau orang beda motor kan tanya tahun berapa gitu. Saya tidak tahu benar. Saya bilang tak owning atau bahasa Indonesia tak tahu. Pak bisa tak tahu. Gitu saya dengan juara yang di MK ya gitu. Oh tidak jelas saya memang bingung juga. Sambil sumuk memang kok bisa saya mengatakan beda dengan beda yang masih. Ya beliau dengan menyampaikan seperti itu. Ya cepat benerin. Kalau nggak benerin nanti tambah harus. Ya, sebelum itu kalau padahal saya itu sudah dikasih uang sama orang tua oleh ibu itu dikasih uang 500.000 untuk benerin sepeda. Cuma saya mikirnya saya anggap masalah kalau permasalahan itu nggak terlalu penting. Terlalu penting makan lah sepeda motor. Dulu tahu saya itu cuma Odi pun saya mungkin 4 bulan tak isi tak ganti banyak. Intinya bensin banyak atau ban itu tahu saya waktu itu nggak tahu pas permasalahan. Jadi tiba-tiba iya, ini kan seakan-akan ingat kan, tidak mungkin. Pikirannya tidak mungkin kok ajak saya dalam waktu pondok 1 bulan tiba-tiba diajak saya itu kan. Iya. Kenapa kok dia diajak saya? Apakah saya pintar? Tidak, waktu saya tak pintar. Apakah yang lain pintar? Itu pintar. Apakah saya besar ibu melihat apa saya sudah telah dewasa? Ya tidak. Kenapa kok tiba-tiba? Itu yang pertama. Kesan yang kedua, ketika hari raya Idul Fitri, jadi di pondok itu
ya santai-santainya gantian. Jadi hari raya pun tidak libur. Memang nggak ada namanya perayaan pondok itu nggak ada. Liburan-liburan ada. Jadi saya bahkan sholat idnya juga ada di pondok. Jadi nggak ada libur. Hari kedua ya pasti sepeda ya berkaitan dengan sepeda motor bil itu yang memang sudah harusnya servis atau ganti mesinnya juga. Ini berkesan sekali sampai saya ingat. Jadi gini, sepeda saya, jadi saya hari raya kedua itu tugas untuk nginep di rumah sendiri. Saya gak mau sendiri, jadi saya bawa saudara saya masing-masing yang rencana bikin pondok. Jadi ayo biar tahu rasanya pondok. Bila masih belum jadi bupati, saya ajak ngobrol. Jadi pagi itu saya sudah nyampe di pondok. Cuman ketika sudah sudah siang, saya pengen sudah sholat zuhur, saya gabut ya. Saya ke UIN sini, saya main dan sore saya pulang. Yang namanya peda itu sampai ada 20. Itu peda itu mati. Udah mati tuh. Bingung saya jaga bawa adik asal itu lapas ke mobil. Mau suruh saya jalan juga untuk nggak enak. Artinya biar adik saya itu di atas, saya di bawah, saya jalan. Saya mau jalan lurus sudah enak, tidak ada pertolongan. Artinya saya bingung mana, saya lewat man satu gitu. Jalan terus dia ke arah ada masuk, bingung saya. Itu sampai di jembatan Budadung itu baru saya ditolong. Ketika sore itu saya nyampe itu, bengkel. Ke atas itu kang bengkel itu. Kapan saya tanyakan, kapan selesai? Besok ya. Besok selesai. Misalkan sekarang hari Rabu ya. Kamisnya selesai. Jadi kamu jam 10 sini dah. Berarti ditinggal namanya sepeda. Beda sore itu saya tinggal. Jadi jam 10 selesai ini dah. Sudah ya. Jadi saya nggak punya beda waktu itu. Saya dijemput sama teman yang alhamdulillah sudah lah. Walaupun dia waktu itu tidak jaga, cuma memang rumahnya sekitar sana. Saya di pondok, tapi tidak bisa keluar. Jadi alhasil ketika subuhan saya itu berjamaah berempat. Jadi ada Gus John, ada putrinya, juga ada saya sama adik saya. Nah, ketika sudah sholat jamaah selesai, saya salam beliau tanya bahasa Indonesia, kamu pulang kapan? Saya bilang nanti ya. Loh, jangan nanti katanya. Saya bilang, oh boten nanti sudah ada yang menggantikan. Siapa yang menggantikan? Ini boleh laku aja. Dengan katanya tuh pulang besok saya. Cuma saya geng-geng enggak mau bilang enggak tidak enak, tapi gitu. Bapak wes bingung ya memang rancu waktu itu. Bahasa Madura saya kurang dulu. Bahasa Madura aja. Besoknya ternyata yang dijanjikan jam 10 itu sampai sore belum selesai. Katanya mungkin tidak mau untuk sekarang besok. Berarti harus hari Jumat. Ya benar kan? Jadi berarti sampai benar. Sangat berkesan begitu. Ya banyak lagi kalau masalah seperti itu. Banyaklah kesan-kesan. Dia juga proses menjadi perpolitikan. Saya tahu betul beliau itu tidak mau di PJNU dapat tamu dia menjadi di PJNU dia akan jadi misalnya diusulkan dia akan menjadi wakil. Beliau tidak mau. Dia kesan yang saya ingat sangat sekali. Beliau tuh juga tanya jadi haji kita tahu jadi itu 4 kali. Saya pernah jadi 1 kali ada kopi itu tetap nolak. Ya, mungkin itu saja ya Mas dari wawancara kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau bercerita tentang Gus Firjon, terus tentang Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra. Terima kasih banyak Mas. Sekian dari kami. Mungkin ada kesalahan baik dari kata maupun sikap mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.